Zulkifli Hasan bicara bansos dari Jokowi dan lain-lain. Kalau kita bicara bansos dari Jokowi, hutang negara juga hutang Jokowi, artinya pajak negara juga pajak Jokowi dong. Kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Pan itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Bulan Juni. Terima kasih nggak Bu sama Bapak Presiden. Terima kasih. Nah, makasih guys sama Presiden udah ngasih bansos guys. Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa? Bisa banget. Itulah yang disampaikan Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto saat pembagian bantuan sosial di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam pernyataannya, Erlangga meminta warga berterima kasih kepada Jokowi. Kini, sebagian menteri di Kabinet Jokowi mulai bekerja sembari mengkampanyekan keberlanjutan program Jokowi yang identik dengan program yang ditawarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Erlangga Hartarto membantah bansos dijadikan alat politik untuk membantu meraih simpati di Pilpres. Menurut Erlangga, bansos telah membantu masyarakat, terlebih saat krisis seperti pandemi. Itu duit pajak gue. Ya Allah, emang bansos itu bantuan dari pemerintah? Apa dari Pak Jokowi pribadi? Serius nanya. 02 jadi siap-siap, banyak yang pakai rompi kuning. Di situ uang pajak rakyat yang dikembalikan kepada rakyat. Sampai di sini paham Pak? Berarti ngamuk-ngamuk guys ya. Netizen ini langsung ngamuk-ngamuk guys. Enak aja, cuman bisa geleng-geleng kepala. Ya, kan soalnya pernyataan Bapak kemarin soal bansos itu dari Pak Jokowi pribadi itu banyak dapat kritik dari. Yang bilang pribadi siapa? Kan kamu kan. Nah, jadi kita kan, saya kan koalisi ya Indonesia Maju lanjutkan. Jadi semua programnya Pak Jokowi kita akan lanjutkan dan tambah. Apa misalnya ya tabungan untuk pondok pesantren lanjut dan dinaikkan, ya kan? Ibu kota baru lanjut dan dinaikkan. Nah kalau ada orang yang ingin bansos BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah, gitu. Proses penyaluran bantuan sosial yang dilakukan para pejabat pemerintahan terus menuai kontroversi, terutama sejak Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengklaim bantuan sosial yang dibagi-bagikan pemerintah merupakan andil Jokowi. Sebagai ucapan terima kasih kepada Jokowi, Zulhas pun mengajak masyarakat agar memilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Jokowi pada Pilpres 2024. Pernyataan Zulhas itu pun lantas membuat banyak pihak meradang. Politisi PDI Perjuangan Arya Bima misalnya, ia meminta Zulhas fokus menjalankan tugasnya saja sebagai Menteri Perdagangan. Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan yang juga Mitra Jasa Indonesia, yang mengatakan siapa pemberi bansos, dia sampaikan itu adalah Pak Jokowi. Ini adalah politisasi yang tidak perlu, yang menggunakan penderitaan kemerawatan rakyat hanya sekedar untuk mendapatkan dampak elektoral. Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar membongkar praktik politisasi bantuan sosial atau bansos yang dilakukan oleh pejabat negara bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Padahal bansos adalah sebuah mandat konstitusi yang harus dilakukan oleh negara dan penyalahgunaan bansos bagi kegiatan politik ada sanksi hukumnya. Menyoroti pembagian bansos yang menggunakan dana APBN, perlu kami tegaskan di sini bahwa bansos itu merupakan amanat konstitusi. Pasal 28H ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dan pasal 34 ayat 2 yang memerintahkan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Seharusnya bansos diserahkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima tanpa perlu seremonial yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Nanti kami sampaikan juga fakta-fakta di lapangan, mungkin kawan-kawan masih ingat bagaimana Pak Erlangga membagikan lalu mengatakan bahwa ini adalah bantuan dari Pak Jokowi. Lalu ada kasus Pak Jokowi membagikan bansos, di belakangnya ada
spanduk Gibran dan yang lain itu nanti. Pembagian bansos untuk kepentingan politik jelas melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran etika berat menurut pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut bantuan sosial tidak boleh dikapitalisasi oleh kelompok politik tertentu untuk mendongkrak suara pada pemilu 2024 mendatang. Bantuan negara untuk rakyat, bukan bantuan negara tapi dikapitalisasi untuk ke salah satu paslon. Kan itu yang mestinya dihindari. Jangan sampai urusan bansos itu misalnya diasosiasikan untuk menggerakkan dukungan politik kepada salah satu calon, tapi giliran hutang dianggap hutang negara gitu ya. Sementara kalau bantuan sosial ini dianggap sebagai bantuan yang sifatnya dari penguasa hanya untuk mendapatkan elektabilitas tertentu. Ini yang saya kira memang harus dihindari. Oleh karena itu, siapapun nantinya yang punya akses terhadap distribusi bantuan sosial, itu niatkan bagaimana support negara terhadap rakyatnya. Harus diikhlaskan bahwa bantuan sosial itu tidak bisa dikapitalisasi untuk kepentingan sesuatu, terutama terkait dengan Pilpres 2024. Bantuan sosial atau bansos seharusnya diposisikan sebagai bantuan negara untuk meringankan beban masyarakat, tanpa ada embel-embel atribut pribadi atau calon tertentu. Kalau kita bicara bansos dari Jokowi, hutang negara juga hutang Jokowi, artinya pajak negara juga pajak Jokowi dong. Karena kecurangan itu tidak selalu harus melanggar aturan yang tertulis ya. Karena kita ada adab, ada etika, ada moral. Dan kita kasih contoh, beberapa menteri, Menko Erlangga, Menteri Zulkifli Hasan, Menteri Erick Thohir, itu jelas-jelas condong ke Prabowo dan Gibran. Dan mereka, kayak Erick Thohir itu acara Natal kemarin mengundang Menhan untuk hadir di acara Natal. Cuma Menhan doang, nggak, menteri lain nggak diundang. Itu satu. Sementara Erick Thohir melarang pegawai BUMN untuk like komen di medsos terkait capres dan cawapres. Ya, tapi dia sendiri mengundang di acara Natal besar-besaran. Menko Erlangga mengatakan soal bansos dari Jokowi, ya kan? Zulkifli Hasan bicara bansos dari Jokowi dan lain-lain. Kalau kita bicara bansos dari Jokowi, hutang negara juga hutang Jokowi, artinya pajak negara juga pajak Jokowi dong. Presiden membantu beras kepada rakyat. Tekan kan iku bantu-bantu wong iku duit-duit rakyat dhewe kok. Ngawur sampean iki. Beras miskin gak gendeng itu. Bingung juga guys ya, gimana nih guys ya. Kata para pejabat, bansos ini adalah uang rakyat, dari rakyat untuk rakyat, yang diberikan kepada orang-orang yang udah ditentukan, orang-orang yang miskin guys ya. Tapi di sini dikatakan bahwasanya ini bantuan dari Presiden Jokowi guys. Telah didistribusikan ke seluruh Semarang ya. Nah jadi kan di sini jadi kontroversi ya. Loh kok kayak gini, kenapa jadi bantuan Jokowi, padahal ini bansos, nah gitu guys ya. Berarti utang negara itu bukan utang negara, berarti utang Jokowi dong gitu kan. Ketika bansos ini diatasnamakan pribadi, padahal ini uang rakyat, dia jadi rancu guys. Ini jadi bertabrakan sama logika guys. Nah, kan jadi pusing sendiri kita guys ya. Jadi kan masyarakat berpikir gini, loh bansos itu kan uang pribadi Jokowi ya kan. Tapi sebagian lagi bukan, bansos itu uang pajak dari rakyat untuk rakyat. Nah, bagaimana menurut kamu guys? Silakan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Biar kita semua tahu guys ya, biar jadi pelajaran bagi kita dan biar jadi referensi bagi kita semua guys ya, untuk memilih siapa capres yang terbaik. Oke guys, saya cukupkan video sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu guys. Jangan lupa guys ya, kita sambil baca komentar guys, nonton video ini sambil baca komentar guys, karena di komentarnya banyak kata-kata yang inspiratif, kata-kata bermanfaat, bahkan kata-katanya semuanya itu mengandung ilmu pengetahuan yang bisa kita terapkan guys dalam kehidupan kita. Komentarnya mantap-mantap jiwa guys. Jangan lupa tonton sambil baca komen.